Hello everyone, I'm the group leader for this chemistry practical test video, Jeffrey from group 2 consisting of myself, Fimala, Didi, Keisha and Vedra. If you end up liking this video, please give a thumbs up and hit that subscribe button. It's free and you can always unsubscribe. Okay, enjoy the video. Oke, hari ini saya akan membahas dua soal fisika. Yang pertama, soal pertama adalah soalnya tentang tetapan laju reaksi untuk orde 2, yang dimana ada 2NO2 G sama buka kurung G sama dengan 2NO buka kurung G plus NO2 G pada suhu 300 cc adalah 0,54 M pangkat min 1 detik pangkat min 1. Berapa tetapan laju reaksi agar konsentrasi NO2 berkurang dari 0,62 M menjadi 0,28 M? Di sini ada jawabannya. V-nya sama dengan K buka kurung NO2 tutup kurung pangkat 2 jadi min D buka kurung NO2 tutup kurung per DT sama dengan K buka kurung NO2 tutup kurung pangkat 2. Jadi lagi min D buka kurung NO2 tutup kurung per N buka kurung NO2 tutup kurung 2 pangkat 2 sama dengan K DT, yang bawahnya sama samping dipindahin aja. Nah itu ada lagi jadi D buka kurung NO2 tutup kurung per buka kurung NO2 tutup kurung. KT nya sama dengan 1 per 0,28 kurang 1 per 0,62. KT nya dapat sama dengan 1,96. T nya sama dengan 3,63 S. Ini jawabannya yang nomor pertama. Soal kedua. Pada reaksi 2X plus Y sama dengan Z diperoleh data percobaan sebagai berikut. Disuruh cari yang A orde reaksi total, yang B rumus laju reaksi, yang C nilai tetapan laju reaksi atau K dan satuannya, dan terakhir nilai X. Jadi yang pertama orde reaksi total. Kita cari orde reaksi masing-masing komponen dengan substitusi data pada rumus umum laju reaksi. Ini rumusnya, yaitu V sama dengan K konsentrasi X pangkat M konsentrasi Y N. Jadi pertama dari Y yang sebelah yang tengah itu seharusnya Y, kan angka yang sama itu 0,5 dari data 1 dan data 3 yang X dulu. Jadi masukin rumusnya lagi, yaitu V ditulis 3 V1. V3 artinya data 3 dan data 1 buat V1. Masukin rumus laju reaksi yang sesuai di atas. Lalu tinggal masukin angkanya, yaitu V3 1,2 kali 10 pangkat min 3 V1 nya 6,0 kali 10 pangkat min 3. Masukin ruas kanannya, X nya yaitu 0,2 dan konsentrasi Y nya 0,1. Sesuai dengan data yang ketiga, 0,1 pangkat N. Lalu yang bawah X nya sama sesuai dengan yang di atas 0,2, Y nya 0,5. Lalu lanjut sesuai rumusnya, didapatkan hasil 1/5 dari pembagian V3 per V1, lalu sampingnya 1/5
pangkat N. Jadi bagi dua sisi didapatkan 5 sama dengan 5N, N-nya sama dengan 1. Itu buat X dari data 1 dan data 3. Lalu yang kedua, Y, N-nya tadi 1. Lalu sekarang tinggal cari M-nya. Data 1 dan data 2, dikarenakan ada dua angka yang sama yaitu 0,5. Masukin lagi rumusnya. Konsentrasi Y pangkat N, K konsentrasi X pangkat M konsentrasi Y pangkat N. V2 nya laju reaksinya yaitu 2,4 kali 10 pangkat min 2. V1 nya 6 kali 10 pangkat min 3. X nya itu 0,4 buat yang data 2, lalu Y nya 0,5. Yang kedua, X-nya itu 0,2, lalu Y-nya sama seperti di atas yaitu 0,5. Lalu didapatkan 24 per 6 sama dengan 0,4, 0,2 per 0,2. 0,5-nya dua-duanya dicoret dari ruas atas sama ruas bawah. 24 bagi 6 sama dengan 4, sama dengan 2 pangkat M. Jadi M-nya 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi diketahui N sama dengan 1, M sama dengan 2. OD reaksi X sama dengan M sama dengan 2, Y sama dengan N sama dengan 1. Sehingga OD total reaksi di atas adalah 2 plus 1 sama dengan 3. Lalu sekarang kita hitung buat B, rumus laju reaksi. Masukin lagi rumus laju reaksinya yaitu K konsentrasi X, M konsentrasi Y pangkat N. Lalu tinggal disubstitusi M sama dengan 2 dan S sama dengan 1. Diturunin lagi sesuai rumus di atas, tinggal diganti M-nya 2, N-nya 1. Lalu sekarang soal C. Nilai tetapan laju reaksi dan dimensinya. Jadi untuk menentukan nilai tetapan laju reaksi ataukah, tinggal cukup substitusi salah satu dari keempat data di atas. Misalnya kita ambil dari data ke-1. Mau dari data 1, 2, 3, hasilnya juga tetap bakal sama. Jadi tinggal dibalik posisinya, yaitu K sama dengan V per konsentrasi X pangkat 2 konsentrasi Y pangkat 1. Satunya tidak usah ditulis. Terus V-nya laju reaksinya, N per S satuannya, lalu X-nya itu 0,2 molar, Y-nya 0,5 molar. Jadi hasilnya didapatkan 0,3, satuannya M pangkat min 2, S pangkat min 1. Jadi nilai K-nya itu sama dengan 0,3 dan dimensinya M pangkat min 2, S pangkat min 1. Lalu sekarang yang terakhir, cari nilai X. Dari solusi di atas yang A, B, C, kita didapatkan rumusnya 0,3 konsentrasi X pangkat 2 konsentrasi Y. Sehingga untuk mencari laju reaksi awal untuk data keempat di atas adalah substitusi data keempat. Konsentrasi X 0,3, konsentrasi Y 0,4. Jadi masukin rumus yang didapatkan. X-nya 0,3 pangkat 2, Y-nya 0,4. Satuannya M, S min 1. Jadi didapatkan hasil 1,08 kali 10 pangkat min 2 MS pangkat min 1. Saya Vimala akan menjelaskan nomor 68 di halaman 133. Soalnya sudah saya ketik ulang di sini.
Tabel berikut ini adalah hasil percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi A dalam bentuk aqueous ditambah B dalam bentuk aqueous menjadi C dalam bentuk aqueous ditambah D dalam bentuk solid. Di tabel ini diketahui bahwa dalam percobaan pertama di suhu 25 derajat Celcius, waktu untuk mendapatkan 1 mol C-nya itu 16 detik. Di percobaan kedua dalam suhu 35 derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan 8 detik. Sedangkan di percobaan ketiga dalam suhu 45 derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan itu 4 detik. Di sini yang ditanya laju reaksi pada suhu 5 derajat Celcius. Di sini kita pakai rumus ini di mana T kecil A itu waktu reaksi pada suhu akhir, delta V itu kenaikan laju reaksi, T besar A itu suhu akhir, T besar 0 itu suhu awal, delta T itu kenaikan suhu, dan T kecil 0 itu waktu reaksi pada suhu awal. Di sini diketahui juga setiap 10 derajat Celcius, waktu untuk mendapat 1 mol C 2 kali lebih cepat. Yang berarti pada 5 derajat Celcius, kita pakai percobaan 1 di mana 16 detik sama dengan setengah pangkat 25 kurang 5 per 10 dikali T0. Terus ini 25 kurang 5 per 10-nya jadi 20 per 10, jadinya tinggal setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 kan jadi seperempat. Terus sekarang tinggal dihitung, T0-nya 16 detik dikali 4. Jadi T0-nya 64 detik. Di sini kita langsung bisa cari laju reaksinya. 1 per T kecil 0, yang berarti 1 per 4 detik. 4 detiknya dari T0 yang tadi udah kita cari. Hasilnya 0,0156 detik min 1. Jadi ini nomor 69 dari bab 3. Suatu reaksi akan berlangsung 2 kali lebih cepat dari semula jika suhunya dinaikkan 10 derajat Celcius. Pada suhu 20 derajat Celcius, reaksi tersebut berlangsung selama 120 menit. Berapa menit reaksi berlangsung pada suhu 60 derajat Celcius? Nah, diketahuinya itu E-nya itu sama dengan 2, delta T sama dengan 10 derajat Celcius, T1-nya itu 20 derajat Celcius, T2-nya 60 derajat Celcius, lalu waktu satunya itu 110 menit. Yang ditanya itu waktu kedua. Jawabannya itu pertama kita tulis rumusnya dulu, T1 per T2 T waktu sama dengan E pangkat T2 dikurat T1 per T. Lalu kita masuk ke angkanya ke dalam rumusnya itu jadi 120 per T2 sama dengan 2 maka 60 dikurat 20 per 10. Lalu kita hitung pangkanya itu jadi 110 per T2 sama 2 pangka 40 per 10. Nah, bisa disederhanakan jadi pangka 4. Jadi 110 per T2 sama 2 pangka 4. Lalu jadi 120 per T2 sama 16. Lalu kita kali silang jadinya T2 sama 110 per 16. Lalu hasil akhirnya itu jadi 7,5 menit. Oke, untuk soal terakhir dari bab laju reaksi, mari kita kerjakan. Berikut ini adalah data hasil percobaan untuk menentukan hubungan antara konsentrasi awal reaksi terhadap laju reaksi dari Na2S2O3 aqueous plus 2HCl aqueous menjadi 2 NaCl aqueous plus H2O liquid plus SO2 gas plus S solid. Laju reaksi diukur berdasarkan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan sejumlah endapan belerang yang sama. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Terdapat percobaan 1, 2, 3, dan 4 dalam tabel tersebut. Soal A. Kita diminta untuk mencari orde terhadap Na2S2O3 dan HCl. Nah, untuk mencari orde terhadap Na2S2O3, dalam tabelnya kita harus memperhatikan konsentrasi HCl yang sama. Konsentrasi HCl yang sama kita dapat lihat nilai 0,4 pada percobaan 2 dan 3. Maka
kita dapat gunakan rumus laju reaksi sama dengan K dikali konsentrasi A. Dalam rangka ini Na2S2O3 dalam percobaan 2-nya 0,05 pangkat X dikali konsentrasi B percobaan kedua yaitu 0,4 pangkat Y. Ini untuk laju reaksi dari percobaan kedua. Untuk laju reaksi percobaan ketiga, V3 kita dapat rumuskan sebagai K dikali 0,10 pangkat X dikali 0,4 pangkat Y. Nah, untuk mencari orde terhadap Na2S2O3 atau nilai X, kita harus melakukan perbandingan. Perbandingan dengan apa? Perbandingan dengan waktunya. Namun, kalian harus ingat, rumus laju reaksi kan V sama dengan delta konsentrasi. Dalam rangka ini saya akan tuliskan sebagai X per delta T. Nah, dalam rumus ini kita bisa lihat bahwa laju reaksi berbanding terbalik sama delta T atau waktunya. Maka, dalam perbandingan percobaan 2 dan 3, kita harus membalikkan waktu. Artinya, percobaan 3 waktunya 15 detik kita akan tulis di atas. Percobaan 2 kita tulis di bawah. Dari ini kita bisa mencari nilai X dengan mencoretkan 0,4 pangkat Y dari atas dan bawah dan juga K karena mereka memiliki nilai yang sama. Sisa 0,05 per 0,10 pangkat X sama dengan 15/31. 31 ini saya bisa bulatkan menjadi 30 sehingga ini menjadi 15/30 yang kita bisa sederhanakan menjadi 1/2. Bagian kiri ini 0,05 per 0,10 kita juga sederhanakan menjadi 1/2. Maka 1/2 pangkat X sama dengan 1/2. Agar persamaan ini dapat dikatakan benar, maka nilai X yang memenuhi tentunya 1. Maka didapatlah orde terhadap Na2S2O3 atau nilai X. Untuk mencari orde terhadap HCl, dengan kebalikannya, kita harus mencari konsentrasi Na2S2O3 yang sama yang terdapat pada percobaan 1 dan 2 ataupun 3/4. Kalian boleh pilih salah satu. Dalam soal ini, saya akan pilih percobaan 1 dan percobaan 2. Oke, caranya sama seperti tadi. V1 sama dengan K dikali konsentrasinya 0,05 pangkat X dikali 0,2 pangkat Y. Itu untuk V1 dan V2 0,05 pangkat X dikali 0,4 pangkat Y. Maka kita akan lakukan perbandingan dan ingat waktunya jangan lupa dibalik. 31 kita akan letakkan di atas, 30 kita letakkan di bawah. Mari kita coret angka yang sama. Maka tersisa 0,2 per 0,4 pangkat Y sama dengan 31/30. Kita bisa sederhanakan menjadi
30/30, yaitu 1/1. Nah, 0,2/0,4 pangkat Y sama dengan 1. Karena hasil sebelah kanan ini 1, dan kita ingin membuat persamaan ini benar, maka nilai Y yang memenuhi adalah 0. Karena angka apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya akan menjadi 1. Maka orde terhadap HCl yang kita dapat adalah Y sama dengan 0. Mari kita lanjut ke soal B. Kita diminta untuk mencari persamaan laju reaksinya. Nah, kita akan tulis ulang. V sama dengan Na2S2O3. X yang kita dapat tadi nilainya 1. Maka kita tulis 1. Dan HCl dengan Y yang kita dapat adalah 0. Maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali Na2S2O3 pangkat 1, maka kita akan tulis seperti sebelumnya, dan HCl pangkat 0, yaitu 1. Maka inilah jawaban dari soal B. Baiklah, mari kita lanjut ke bab 4, kesetimbangan kimia. Pada bab ini, saya akan membahas soal nomor 61 pada halaman 181. Tuliskan rumusan hukum kesetimbangan untuk reaksi kesetimbangan berikut. Berarti kita akan mencari nilai K dari soal A sampai I ini. Nah, K ini memiliki rumus K sama dengan konsentrasi produk per reaktan. Contoh, reaksi PA plus QB, reaksi bolak-balik MC plus ND, di mana PQMN adalah koefisien dan ABCD adalah zat-zatnya, maka K ini memiliki rumus produk atau sebelah kanan reaksi dipangkatkan dengan koefisien masing-masing dibagi reaktan A dan B dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Sebagai contoh, NO dalam bentuk gas plus setengah O2 dalam bentuk gas, reaksi bolak-balik NO2 dalam bentuk gas, maka K dari reaksi tersebut kita dapat cari dengan produk dibagi dengan hasil kali reaktan NO dan O2. Jangan lupa koefisiennya dipangkatkan, dijadikan sebagai pangkat zat masing-masing. Berarti O2 pangkat setengah. Nah, sebagai catatan, untuk mencari rumusan hukum kesetimbangan, state dari zat-zatnya atau fasenya itu haruslah berupa aqueous atau gas. Selain itu, kita tidak dapat mencari rumusan hukum kesetimbangan. Baiklah, saya akan beri waktu sebentar untuk kalian mencoba dari soal B sampai I ini. Saya berikan 10 detik. Baiklah. Berikut adalah jawaban-jawaban dari nomor 61 ini, bagian A sampai I. Kita bisa cek satu-satu. NO2
Untuk bagian A, K-nya memiliki jawaban NO2 per NO kali O2 pangkat setengah. Untuk B, NH3 pangkat 2 per N2 kali H2 pangkat 3. Untuk C, FeSCN 2+ per Fe 3+ kali SCN minus. Untuk yang D, K sama dengan H plus pangkat 2 kali C2O4 min 2 per H2C2O4. Untuk E, karena 2Fe dan Fe2O3 berupa solid, maka yang kita gunakan sebagai rumusan hukum kesetimbangan adalah 3CO2 dan 3CO. Maka K sama dengan CO2 pangkat 3 per CO pangkat 3. Untuk yang F, karena semua dari reaksi tersebut, semua zat bersifat liquid, maka K tidak bisa didapat atau bersifat konstan. Untuk yang G, karena NH4Cl solid, maka kita dapat tulis sebagai 1 per NH3 dikali HCl. Untuk yang H, K sama dengan H2O kali CO2 karena 2NaHCO3 dan Na2CO3 bersifat solid. Untuk yang I, maka K sama dengan O2 karena 2HgO bersifat solid dan 2Hg bersifat liquid. Jadi ini nomor 62 dari bab 4. Betapa keseimbangan Kc pada reaksi CO dalam bentuk gas tambah H2O dalam bentuk gas menjadi CO2 dalam bentuk gas tambah H2 dalam bentuk gas adalah 1. Konsentrasi CO sama dengan 2 kali konsentrasi H2O. Tentukan konsentrasi dari H2O. Jadi diketahui itu Kc sama dengan 1. Nah, rumus itu produk pangkat koefisien per rata pangkat koefisien. Lalu kita ketahui lagi itu CO itu sama dengan 2 kali konsentrasi H2O. Jadi kita anggap aja itu H2O itu sama dengan A. Lalu di tengah itu adalah konsentrasi dari H2O. Lalu ini untuk mengetahui jawabannya, kita buat dulu mula, reaksi, dan setimbang. Untuk C, lalu kita isi dulu di H2O dengan A karena itu kita ketahui. Lalu di tabel CO mula-mula itu kita isi 2A. Lalu untuk koefisien kita karena kita ketahui, kita anggap saja 1, jadi kita anggap sebagai S. Jadi minus S tambah S tambah S. Lalu untuk setimbang kita jumlahkan saja, jadi untuk Cl2A mi S, lalu H2OA mi S, Cl2 dan H2 itu hasilnya itu disetimbang S. Lalu kita masukkan ke rumus Kc itu, jadi S kali S per 2A kali S, lalu A kali S sama dengan 1. Lalu jadi S pangkat 2 sama dengan 2A mi AS, mi 2AS, tambah S pangkat 2. Lalu jadinya 0 sama dengan 2A pangkat 2 mi 3AS. Lalu jadi kita pindah ruas, jadi 3AS sama dengan 2A pangkat 2. Lalu kita bagi A, jadinya 3S per 2A. Lalu untuk mengetahui konsentrasi awal dari H2O itu jadinya A sama dengan 3S per 2A. Lalu untuk konsentrasi akhir itu jadinya A mi S, lalu kita masukkan karena S itu jadi bisa 2/3,
jadi A-2/3A. Lalu hasilnya itu 1/3A. Jadi konsentrasi awal dari H2O itu 3sp2A dan konsentrasi akhir dari H2O itu 1/3A. Oke, kita ke soal nomor 2. Dalam ruangan 10 liter direaksikan 0,5 mol gas NO2 dan 1,5 mol gas H2 hingga terjadi reaksi setimbang, yang dimana reaksinya N2G plus 3H2G tanda balik 2NH3G. Pada saat setimbang terdapat 0,25 mol gas N2 dan tekanannya 3 atm. Hitungan nilai Kc dan Kp. Oke, diketahuinya kita ada V volume sama dengan 10L, tekanan totalnya ada 3 atm, mol gas N2 mula-mulanya ada 0,5 mol, mol gas NH2 mula-mula sama dengan 1,5 mol. Mol gas N2 saat setimbang sama dengan 0,25 mol. Reaksi N2G plus H2G tanda balik NH2G. Tanyanya itu kita Kc dan Kp nya. Langkah pertama, setelah reaksinya menjadi N2G plus 3H2G tanda balik 2NH3G. Ini langkah pertamanya ya. Oke, kita ada di langkah kedua. Langkah keduanya kita hitung mol masing-masing zat saat setimbang, yaitu reaksinya sama dengan N2G plus 3H2G tanda balik 2NH3G. Mula-mulanya 0,3 mol, 1,5 mol. Bereaksi 0,25 mol, 0,75 mol, 0,5 mol, lalu dikurang menjadi setimbang 0,25 mol, 0,75 mol, dan 0,5 mol. Langkah ketiganya, hitung konsentrasi masing-masing zat. Di sini ada jawabannya Mn2 sama dengan N per V, jadi sama dengan 0,25 mol per 10L yang menjadi 0,025 M. Lalu ada di N2 sama dengan N per V 0,75 mol per 10L yang mendapatkan hasil menjadi 0,075 M. Ada lagi Mn3 sama dengan N per V sama dengan 0,5 mol per 10L menjadi 0,05 M. Langkah keempat, kita dapat menghitung Kc-nya. Kc-nya sama dengan buka kurung NH3 pangkat 2 per N2 tutup kurung buka kurung H2 tutup kurung 3 sama dengan 0,05 M tutup kurung 2 per buka kurung 0,025 M tutup kurung kali 0,075 M tutup kurung 3, lalu sama dengan 25 kali 10 min 4 per 10 54,6875 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 0,037037 kali 10 pangkat 4 sama dengan 237037,037. Langkah kelima ya, kita hitung mol totalnya. Mol total sama dengan mol N2 plus mol H2 plus mol NH3 sama dengan 0,25 mol plus 0,75 mol plus 0,5 mol sama dengan 1,5 mol. Lalu kita pindah ke langkah ke-6. Langkah ke-6 nya kita hitunglah tekanan P masing-masing zat. P
PN2 sama dengan buka kurung mol N2 per mol total tutup kurung kali P total. Jadi kita pakai sama dengan 0,25 mol per 1,5 mol kali 3 ATM yang mendapatkan hasil menjadi 0,5 ATM. PN2 nya sama dengan buka kurung mol H2 tutup per M mol total kali P total. Kita sama dengan 0,75 mol per 1,5 mol kali 3 ATM. PNH3 nya kita sama dengan mol NH3 per mol total kali P total sama dengan 0,5 mol kali 1,5 mol kali 3 ATM mendapatkan jadi 1 ATM. Lalu lanjut ke langkah ketujuh. Langkah ketujuh kita hitung KP nya. KP sama dengan buka kurung NH3 tutup kurung 2 per buka kurung N2 tutup kurung buka kurung NH3 H2 tutup kurung 3 sama dengan buka kurung 1 ATM pangkat 2 per 1,5 ATM kali 1 ATM pangkat 3 sama dengan 1 per 1,5 sama dengan hasilnya kita dapat 0,667. Kesimpulan nilai KC dan KP pada reaksi kesetimbangan tersebut adalah 237,037 dan 0,67. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Pada suhu tertentu, 0,2 molar gas oksigen dicampurkan dengan 0,1 gas nitrogen monoksida dalam wadah tertutup sehingga terjadi reaksi kesetimbangan berikut. 2NOG plus O2G sama dengan 2NO2G. Bila pada keadaan setimbang, konsentrasi gas oksigen berkurang 0,06 molar, tentukan nilai tetapan kesetimbangan KC reaksi tersebut. Dalam pertanyaan ini, kita dapat menggunakan persamaan stoikiometrik atau awal mula reaksi dan kesetimbangan. Jadi pertama-tama diketahui 0,2 molar gas oksigen, lalu dicampurkan dengan 0,1 molar gas nitrogen monoksida. Lalu bila pada keadaan setimbang, konsentrasi gas oksigen berkurang 0,06 molar. Ditaruh di O2G, lalu 0,2 kurang 0,06 didapatkan hasil 0,14 molar. Dari data yang diketahui, dapat diketahui besarnya konsentrasi NO yang bereaksi yaitu 2 kali konsentrasi O2 sebanyak 0,12 molar. Jadi S-nya didapatkan 0,1 molar kurang 0,12 molar. Didapatkan minus 0,02 molar. Jadi ketika kita menemukan bahwa NO yang bereaksi adalah minus, pada kesetimbangan NO ini tetap negatif, sehingga nilai KC tidak dapat ditentukan. Dikarenakan hasilnya itu minus yang seharusnya positif. Sekarang saya akan menjelaskan nomor 65 di halaman 182, di mana pada suhu tertentu dalam ruang 10 liter terdapat dalam kesetimbangan 0,2 mol gas PCl5, 0,3 mol PCl3, dan 0,1 mol Cl2. Menurut reaksi kesetimbangan, PCl5 dalam bentuk gas setimbang dengan PCl3 dalam bentuk gas dan Cl2 dalam bentuk gas. Pada suhu dan volume tetap, dimasukkan X mol gas Cl2. Ternyata setelah terjadi kesetimbangan, baru didapatkan 0,25 mol gas PCl5, 0,25 mol gas PCl3, dan 0,15 mol gas Cl2. Hitunglah nilai X. Di sini kita bisa tulis diketahuinya kalau ruangnya itu 10 liter, PCl5-nya dari 0,2 mol berubah jadi 0,25, PCl3-nya berubah dari 0,3 ke 0,25, dan Cl2-nya dari 0,1 ke 0,15. Kalau ini dimasukin dalam tabel jadinya begini. Sekarang kita bisa cari yang berubahnya. Caranya ini 0,25 dikurang 0,2. Kan jadinya tambah 0,05. Sini juga sama 0,25
dikurang 0,3 jadinya kurang 0,05. Terus karena ini harusnya sama dan ini juga sama-sama 1, jadi ini harusnya juga min 0,05. Nah, dari sini udah bisa dicari X-nya. Dari sini. Karena X-nya kan ada di CL2. Jadi pakai ini. Langsung masukin aja 0,1 tambah X mol dikurang 0,05 mol sama dengan 0,15 mol. Di sini tinggal diganti ruasnya X sama dengan 0,15 kurang 0,1 tambah 0,05. Terus jadinya 0,15 dikurang 0,1 jadi 0,05. 0,05-nya turun, jadinya X-nya 0,1 mol. We've reached the end of our video. Thanks for watching. We hope this video will prove to be useful to you, and sorry if there were any mistakes. Okay, we'll see you next time. Bye bye!